Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Maulana Mahendra dengan NIM 8111418309. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perbedaan penyelesaian sengketa investasi asing dan investasi di dalam negeri berdasarkan ketentuan pasal 32 UU PM dan penyelesaian sengketa bagi sengketa investasi dan penyelesaian sengketa perdagangan menggunakan lembaga arbitrase internasional serta jelaskan kasus arbitrase yang telah dicari. Tugas ini dibuat guna menyelesaikan tugas mata kuliah hukum investasi. Pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal mengatur bahwa bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara para penanam modal baik dalam negeri maupun asing dengan pemerintah, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dan mufakat terlebih dahulu. Namun terdapat sedikit perbedaan penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan investor dalam negeri dan investor asing, yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal dalam negeri. Apabila terjadi sesuatu sengketa antara penanaman modal dalam negeri dengan pihak pemerintah Indonesia, maka hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Dalam hal ini yaitu pasal 32 UU PM. Pada ayat 3 dikatakan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antara penanaman modal dalam negeri dan pemerintah dengan cara arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, maka akan dilakukan di pengadilan. Selain bentuk penyelesaian yang diatur dalam UU PM, alternatif penyelesaian sengketa yang telah disepakati antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri yaitu dengan cara non-litigasi atau lazim disebut dengan Alternative Dispute Resolution atau ADR melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Nomor 2 yaitu penyelesaian sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing. Dalam ketentuan pasal 32 ayat 4 UPM mengatur cara penyelesaian sengketa penanaman modal yang terjadi antara pemerintah dengan investor asing, yaitu melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Biasanya lembaga arbitrase yang dipilih adalah arbitrase internasional yang berkedudukan di Paris. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal mengatur pola dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara negara dengan warga negara asing yaitu dengan International Center for the Settlement of Investment Dispute atau ICSID. Tujuan dan wewenang ICSID adalah menyelesaikan persengketaan yang timbul di bidang investasi antara suatu negara dengan negara asing di antara sesama negara peserta konvensi, sehingga selain dengan cara arbitrase, penyelesaian sengketa dapat dilakukan seperti diatur dalam ICSID adalah melalui konsiliasi. Contoh kasus arbitrase internasional. Kasus Source Hill Mining PLC dan Planet Mining melawan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menangkan perkara arbitrase internasional di International Center for Settlement of Investment Dispute atau ICSID atas gugatan senilai 1,3 miliar US dollar atau sekitar kurang lebih 18 triliun rupiah. Dari Source Hill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd. Majelis Tribunal ICSID telah menerbitkan putusan yang dengan tegas menolak semua gugatan yang disampaikan oleh Source Hill Planet dan Planet Mining dalam perkara nomor ARB-12-14 dan ARB-12-40. Komite ICSID telah terdiri dari Dominic Hasher, Profesor Karl Heinz, dan Profesor Jan Kalic mengeluarkan putusan yang memenangkan Republik Indonesia dengan menolak semua permohonan annulment of the award yang diajukan oleh para penggugat. Penolakan ini dengan dasar izin pertambangan dan beberapa perizinan yang mereka miliki adalah palsu dan dipalsukan.
guna memperoleh izin dari kantor pemerintah dinas Kutai Timur. Majelis Tribunal ECSID juga menjatuhkan putusan kepada kedua penggugat tersebut yang membayar biaya perkara dikeluarkan pemerintah RI sebesar 8,64 juta US dollar atau sekitar 114,3 miliar rupiah. Churchill dan Planet Mining mengajukan gugatan arbitrase pada tahun 2012. Dan putusan Majelis Tribunal ECSID ini muncul setelah 7 hari proses sidang pemeriksaan keabsahan dokumen yang dilaksanakan di Singapura pada Agustus 2015. Pada saat itu pemerintah Indonesia telah menyampaikan bukti-bukti dan argumen-argumen yang kuat sehingga meyakinkan Majelis Tribunal ECSID bahwa izin pertambangan yang menjadi dasar klaim investasi Churchill dan Planet Mining adalah palsu atau dipalsukan. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.